Hammersmith merupakan salah satu kawasan elit di Central London. Sebelum dihuni oleh masyarakat kelas atas, wilayah di bantaran utara Sungai Thames ini merupakan sebuah desa dan ditetapkan sebagai batas terluar London. Hai manusia malam, gue Papa Chan, dan dalam misteri malam kali ini kita akan membahas tentang teror hantu Hammersmith yang berujung pembunuhan. Teror hantu ini terjadi di awal abad ke-19, tepatnya 3 dekade sebelum era kekuasaan Ratu Victoria. Warga sekitar mendeskripsikan hantu Hammersmith sebagai sosok yang diselimuti kabut atau kain putih di sekujur tubuhnya. Teror hantu ini tidak hanya membuat warga sekitar geger, tetapi juga berujung dengan kasus pembunuhan oleh salah seorang warga yang ketakutan. Nah, sedikit asal-usul tentang teror hantu ini. Teror hantu Hammersmith terjadi pada bulan November hingga Desember di tahun 1803. Ketika itu, Hammersmith menjadi kawasan perbatasan antara kota London dan wilayah pedesaan. Akan tetapi, sudah banyak warga yang menjadikan Hammersmith sebagai tempat tinggalnya. Para warga mendeskripsikan hantu tersebut sebagai sosok yang diselimuti kain atau kabut berwarna putih. Bahkan, ada beberapa warga yang mengatakan hantu ini memiliki tanduk. Yang lebih parah lagi, hantu Hammersmith tidak hanya menakuti warga yang masih beraktivitas di malam hari, tetapi juga hantu ini dilaporkan menyerang sejumlah warga. Bahkan, ada mitos yang mengatakan kalau seorang wanita meninggal dunia setelah diserang hantu ini. Selain wanita yang meninggal dunia, ada juga kisah kusir yang ditakut-takuti oleh hantu tersebut. Ketika itu, sang kusir sedang mengendarai sebuah delman yang ditarik 8 ekor kuda dan membawa 16 penumpang. Ketika hantu itu muncul, sang kusir langsung lari terbirit-birit, meninggalkan delman beserta dengan kuda dan penumpangnya. Banyaknya kesaksian tentu membuat warga Hammersmith ketakutan dengan hantu ini. Bahkan, ada aturan tidak tertulis yang melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah ketika malam tiba. Warga hanya diizinkan beraktivitas di luar rumah dalam kondisi mendesak. Hal ini membuat sejumlah warga memberanikan diri dan melakukan ronda tiap malam demi menangkap aktor di balik teror hantu ini. Akan tetapi, Hammersmith memiliki puluhan gang kecil dan hal itu menyulitkan tugas warga yang ingin mengungkap dalang teror hantu tersebut. Naasnya, aksi ronda itu akhirnya memakan korban jiwa. Seorang tukang bangunan terpaksa meregang nyawa karena ditembak warga yang sedang menjalankan tugas ronda. Warga tersebut mengira si tukang bangunan sebagai dalang teror hantu karena mengenakan baju serba putih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kasus pembunuhan ini diawali oleh seorang warga bernama Francis Smith yang sedang berkeliling ronda sembari membawa senjata api. Ia merupakan salah satu warga yang sangat terganggu dengan teror hantu di wilayah kediamannya. Ketika sedang berkeliling, Smith melihat sosok berwarna putih. Ia langsung berteriak dan menembakkan senjata api miliknya. Tembakan tersebut mengenai target dan Smith langsung berlari menjauhi lokasi. Tidak lama setelahnya, Smith menyadari kalau dia telah membuat kesalahan fatal. Bukannya menembak hantu Hammersmith, tetapi dia malah membunuh seorang tukang bangunan bernama Thomas Milford yang baru saja pulang dari kediaman orang tuanya. Sebenarnya, keluarga Milford sudah memintanya untuk tidak mengenakan pakaian putih di malam hari. Itu agar dia tidak dikira sebagai hantu. Akan tetapi, Milford mengabaikan permintaan tersebut dan tetap beraktivitas di malam hari dengan pakaian putih. Sifat keras kepala itu menjadi salah satu penyebab Milford meregang nyawa di Hammersmith pada Januari 1804. Pembunuhan Milford menjadi akhir teror hantu di Hammersmith. Beberapa hari setelah insiden penembakan Milford, seorang warga bernama John Graham mengakui dirinya sebagai dalang di balik teror hantu tersebut. Akan tetapi, meski Graham sudah mengakui kesalahannya, hantu di Hammersmith masih berkeliaran hingga kini. Meskipun tidak sesering pada tahun 1803 dan kini tidak lagi menyerang warga yang beraktivitas di malam hari.